terkait dengan pernyataan bahwa Kabupaten Grobogan diinformasikan sebagai kabupaten termiskin se-Jawa Tengah. Terima kasih telah ikut memberikan perhatian terhadap kondisi Kabupaten Grobogan yang tercinta ini. Namun demikian, pernyataan yang dimaksud menurut kami tidak mendasarkan data dan fakta yang ada. Berikut ini kami sampaikan data dan fakta sebagian dari kondisi Kabupaten Grobogan sebagai berikut. Luas Kabupaten Grobogan 1975 km, tercatat sebagai kabupaten yang mempunyai wilayah daratan terluas di Jawa Tengah dengan jumlah penduduk sampai semester 1 tahun 2018 sejumlah 1.455.032 jiwa. Berdasarkan data BPS bahwa persentase penduduk miskin Kabupaten Grobogan tahun 2018 sebesar 12,31% dan 3 tahun terakhir ternyata selalu menurun. Kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan dari 273 desa dan 7 kelurahan di Kabupaten Grobogan dalam kondisi baik. Selama 3 tahun terakhir, indikator kinerja pembangunan Kabupaten Grobogan juga meningkat dalam upaya pengentasan kemiskinan, antara lain pembangunan infrastruktur, jalan dan jembatan sebagai pendukung akses ekonomi dalam kondisi baik pada akhir tahun 2019 sebesar 40,69% menjadi 72% pada akhir tahun 2018. Prioritas pada ruas jalan wilayah pinggiran atau perbatasan guna mengatasi kesenjangan dan pembangunan infrastruktur irigasi dalam kondisi baik pada akhir tahun 2018 juga telah mencapai 84%. Air minum dan sanitasi bahwa Kabupaten Grobogan telah berhasil dideklarasikan sebagai kabupaten bebas buang air sembarangan sejak bulan Mei 2016. Sampai dengan akhir tahun 2018, cakupan sanitasi layak sudah mencapai 68,91%, sedangkan cakupan air minum layak saat ini sebesar 78,01%. Fasilitasi kesehatan berupa rumah sakit juga telah mulai dibangun di Kecamatan Wirosari dan Gubuk, dan produksi padi untuk pertanian yaitu 864.881 ton, produksinya nomor 2 se-Jawa Tengah. Juga jagung 8.895 ton, nomor 1 se-Jawa Tengah. Kedelai 54.065 ton, nomor 1 se-Jawa Tengah. Bahkan kedelai Grobogan merupakan kedelai unggul nasional dengan kelebihan produksi dan kandungan proteinnya tinggi serta rendah lemak. Di samping itu, penggabungan hortikultura yang termasuk tanaman bawang merah, cabai, semangka, melon, belimbing, kelengkeng dan lain-lain. Pasar tradisional dibangun seperti pasar pagi, pasar Grobogan, Tegowanu, dan Wirosari yang baru kami resmikan kemarin. Dana transfer dari pemerintah pusat semenjak Presiden Joko Widodo terus meningkat. Tahun 2017 dan tahun 2018 terrealisasi untuk membangun 256 km jalan desa, sebagian besar konstruksinya beton semua, dan 1.218
80 jembatan, 25 pasar desa, dan berbagai infrastruktur desa lainnya. ADD dan PAD desa juga telah dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur ekonomi, sosial, dan pemberdayaan masyarakat maupun kesejahteraan perangkat desa. Berbagai program yang sasarannya langsung mendukung upaya pengentasan kemiskinan juga terus dilakukan, antara lain dalam 2 tahun terakhir ini merehab 2.205 rumah tidak layak huni atau RTLH, pendidikan dasar gratis, jam kesda, fasilitasi UMKM, serta pengelolaan belanja bantuan sosial sebesar 11,5 miliar pada tahun 2017, 20,6 miliar pada tahun 2018. Investasi juga tumbuh dengan masuknya berbagai perusahaan besar seperti PT Pungko, Malindo, Cargill, Formusa, Aparel, sehingga menyerap tenaga kerja dan mendukung pertumbuhan ekonomi dan penataan kota, pembangunan RT/RW, dan juga dilakukan agar tidak ketinggalan dengan kota yang lain. Setelah alun-alun terbangun dan dibenahi, tahun 2018 telah dilakukan revitalisasi Simpang 5 tahap pertama, pembangunan pusat kuliner ex Komplak Dukan, dan pembangunan trotoar pada tahun 2019 telah dianggarkan untuk menyelesaikan revitalisasi Simpang 5 dan pusat kuliner di Taman Hijau Kota dan ex terminal, dan pembangunan Taman Segitiga, juga Taman Lansia, Taman Rejo, trotoar R. Suprapto, trotoar MT Haryono, dan Jalan Jenderal Sudirman. Dari yang kami sampaikan ini belum termasuk pembangunan yang menjadi kewenangan provinsi dan pusat di wilayah Kabupaten Grobogan, seperti revitalisasi jaringan Kedungombo, Letak, jalan provinsi, dan lain-lain. Dan demikian kondisi Kabupaten Grobogan yang dapat memberikan gambaran bahwa masyarakat Kabupaten Grobogan telah menikmati hasil-hasil pembangunan dan kesejahteraan masyarakat juga semakin meningkat. Memang masih cukup banyak PR yang harus diselesaikan untuk menuju masyarakat yang sejahtera secara utuh dan menyeluruh. Oleh karena itu, ke depan tentunya akan terus dilanjutkan dan ditingkatkan